Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Weng. Pada video kali ini melanjutkan RP selanjutnya, yaitu kita bermain di kota Grand Hope di hari keempat. Mungkin ada beberapa RP yang akan dijalankan, yaitu RP apa ya? Oh iya, kita ada RP bareng ini, pedagang ini ya nih. Eh, Pak Yoyo, bisa kesini bentar gak ngobrol dulu? Oke, bisa bisa. Nah, artinya itu kita akan adu domba si Yoyo dengan si Marcel, pedagang korup, dan ini juga akan memungkinkan dia untuk naik jabatan. Jadi kita bantu. Gimana kabarnya Pak Yoyo? Alhamdulillah sehat. Kemana aja Pak Yoyo? Setelah gue sibuk kerja gue. Oh iya Pak Yoyo, saya mau nanya nih untuk masalah investigasi yang waktu itu gimana Pak Yoyo? Investigasi yang pedagang yang jual makanan di luar itu. Kalau soal itu gue belum pasti siapa orangnya sih. Nah sampai sekarang gue juga belum nemu tuh orangnya karena gue juga nggak pernah lihat di ini kota. Apalagi gue juga jarang di kota gitu pak. Hmm, ini Pak Yoyo, waktu saya berapa hari ke belakang itu ada orang yang datang ke resto. Dia tuh mau nagih makanan Pak. Katanya dia udah bayar ke salah satu pedagang. Dia paket high 5 paket. Uangnya udah cash itu. Nah ini mungkin. Kalau Iya Pak. oke lanjut. Nah gini Pak, mungkin Bapak kalau bisa memecahkan masalah ini mungkin dilaporkan ke atasan. Kalau atasan masuk kota, ini suatu keuntungan juga Pak buat Bapak. Gitu ya pak. Tapi kalau boleh tahu pak, yang waktu itu hari siapa tuh yang menjaga di ini pak, di ini resto? Yang waktu kapan Pak? Waktu kejadian yang pembelian paket 5 itu pak. Oh itu udah lama sih Pak. Pas tahu nggak Bapak masih ingat nggak pas Bapak bilang ke saya ada yang jual paket di luar pedagang? Oh ingat gua itu hari kalau nggak salah di tanggal 13 ya pak. Di tanggal 11 di hari apa tuh gue lupa harinya, tapi kalau tanggalnya gue masih ingat. Nah itu Pak, itu setelah Bapak bilang sehari atau 2 harinya ada orangnya datang yang mau nagih makanannya Pak gitu. Nah gini saya ingin bantu Bapak nih buat kasih tahu siapa pedagangnya dan orangnya juga Pak. Tapi saya mau nanya nih, ketika saya udah kasih tahu Bapak, apa sih Pak apa sih keuntungan buat saya gitu kalau saya bisa bantu Bapak naikin jabatan? Masalahnya gini pak, gue juga bukan dari salah satu petinggi pedagang sih pak, gue juga masih magang ini pak. Tapi kita bisa tanggung jawab dengan karir kita pak, gitu aja pak. Sama tanyain sama ibu juga kan, ibu petinggi, kalau kita dapat kasus yang seperti ini pak, otomatis dia juga kayak gimana ya pak, bisa dikasih kepercayaan tuh sama mereka pak. Nah, itu dia, Pak. Di sini itulah Bapak seakan-akan tuh memecahkan kasus yang ada korupsi di pedagang ini. Dan saya udah tahu, udah kantongin nama pedagang dan ciri-ciri pembelinya kayak gimana. Jadi Bapak gimana tawarannya? Tertarik gak nih? Ini keuntungan buat Kalau menurut ini keuntungan buat ya Bapak pak, loh. Ini keuntungan buat Bapak loh. Yang pertama kan Bapak ingin naik jabatan kan sama naik gaji kan, bener nggak? Otomatis kan sudut pandang dari petinggi kan kalau Bapak mecahin suatu masalah, ini Pak Yoyo nih dia berkontribusi nih buat pedagang, gimana kalau kita naikin jabatan karena dia udah naik dia karena udah menyelesaikan suatu kasus gitu Pak. Itu kan suatu keuntungan juga buat Bapak.
Saya di sini hanya bantu bapak aja. Kalau bapak mau saya bantu, kalau enggak ya udah, gak apa-apa, skip aja. Bisa sih Pak, tapi nanti ibu tinggi juga nggak kayak gimana ya, kepikirannya kayak ini orangnya kayak pecahin kasus atau penjilat gitu ya Pak. Nanti ada dua kepikiran gitu Pak sama ibu petinggi, jadi dia masih kayak 50-50 begitu Pak, antara kepercayaan ke kita atau kepercayaannya diri sendiri Pak gitu. Oh, tenang aja pak, kalau gitu saya bantu deh. Tenang, ada saya. Kalau bapak bantuan, kalau bapak butuh bantuan saya bantu, gak usah khawatir. Oke, siap Pak, siap Pak, aman Pak kalau itu mah. Oke, ini saya balik lagi nih. Apa sih keuntungan saya pak jika saya bantu bapak ini? Saya dapat apa? Kalau soal itu sih Pak, gue juga belum tentu sih Pak, jabatan gue naik naikin di bagian mana ya Pak. Kalau gue naikin di jabatan gue ya dua atau tiga Pak, atau tiga naiknya ya nanti gue kasih jabatan seperti antara di bawah atau sama lah gitu Pak. Saya juga bisa ngomong sama ibu petinggi juga, kalau ini juga yang bisa apa ya, kayak kepercayaan gitu, bisa membantu memecahkan kasus juga sama saya gitu ya Pak. Oh iya pak, tenang aja pak. Pokoknya tuh saya jamin ibu petinggi bakal percaya. Karena apa? Saya dengar-dengar juga bilang tuh ibu petinggi kayaknya itu pak, setiap makanan yang dikasih ke pedagang, tiap pedagang dia dihitung pak. Jadi ibu petinggi juga tahu pengeluaran penjualannya pak, seperti itu. Iya, kan dia itu kayak pengeluarannya cuma tiga paket doang kan, selama setiap pada yang laku gitu dia juga itu yang lakunya bagian paket high, medium sama low gitu Pak. Jadi otomatis dia kayak ada catatannya gitu dia pegang daripada yang karyawannya gitu Pak. Jadi dia nggak kepercayai karyawan daripada petinggi-petingginya Pak. Gini bapak, untuk mendapatkan suatu kepercayaan itu nggak mandang jabatan pak. Misalkan nih bapak masih karyawan, itu ibu petinggi bisa aja percaya ke bapak. Cuma bapak bisa yakinin ke ibu petingginya, saya tanya. Nah itu Pak yang bikin gue sulit. Tenang pak, kalau mau dipercaya orang, bapak perlahan-lahan dulu pak, sabar. Jangan terlalu terburu-buru gitu. Yang penting bapak ngobrol dulu sama ibu petinggi. Ibu ngobrol empat mata, ibu ada yang mau saya omongin bu, itu bapak jelasin. Kita simple sebenarnya sih pak, menurut saya ini kesempatan besar. Tapi Ini kesempatan besar loh buat bapak. iya, iya Pak, tapi gue nggak punya bukti Pak. Kan otomatis kita harus punya bukti kalau emang dia bersalah Pak. Oke, ini saya udah tahu ciri-ciri orang belinya kayak gimana, dan juga tahu nama pedagangnya siapa. Ketika saya udah kasih tahu bapak, mungkin bapak bisa investigasi langsung pak ke orang yang bersangkutan, ataupun bisa dibilang bapak rundingin dulu buat ibu bapak untuk ibu petinggi, dan pancing aja gimana caranya si orang itu ketahuan gitu bahwa dia tuh jual makanan tanpa menggunakan invoice. Seperti itu bapak, simple aja. Nah ini sebenarnya agak sulit juga ya, dia tuh belum paham alurnya. Kalau dia paham mungkin dia bakal Tapi ini Pak, kalau harus membacakan kasus kita harus izin sama petinggi pedagang, apalagi ibu gitu Pak. Kalau kita nggak punya izin sama ibu petinggi, nah otomatis kita cuma ini bisa dibilang akal-akalan doang gitu Pak. menarik teman-teman. Iya, makanya saya bilang bapak ngobrol dulu sama ibu tinggi empat mata gitu. Bapak kan yang pertama tuh udah dengar katanya ada orang pedagang yang jual ke warga menggunakan cash.
bayarannya. Saya juga dapat info lagi, saya infoin ke bapak. Jadi info yang saya berikan ke bapak, bapak sampaikan lagi ke ibu petinggi, tapi dengan catatan bapak itu tahu bahwa si pedagang ini jual jual paket makanan ke warga dengan cash gitu pak. Jadi informasi yang saya berikan tuh bapak berikan lagi ke ibu petinggi, seperti itu. Oke, siap Pak, aman Pak. Nanti gua ngomongin deh Pak sama ibu petinggi. Ya bapak ngobrol aja empat mata. Ya gimana, deal kah? Perjanjian awal? Deal. Siap. Jadi gimana nih Pak soal informasi sang pelaku Pak? Oke, saya bocorin nih. Untuk nama pelaku itu pedagangnya yang bernama Marcel bapak. Oke, siap. Kayaknya gue kenal Pak itu orang. Bapak tahu kan siapa Pak Marcel? Kan untuk pembeli. Kayaknya Ya, lanjut. cuma dengar nama doang sih Pak. Tapi kalau dengan akrab dengan dia kurang Pak. Oh nggak apa-apa pak, nggak usah akrab pak, yang penting bapak cukup buktiin aja yang kuat gitu. Nah untuk ciri-ciri pembelinya itu dia memakai baju merah, di punggungnya itu memakai bendera pak, bendera Amerika seperti sayap. Siap aman, gua tahu Pak. Memakai topi dan Kalau boleh tahu Pak, itu topinya warna apa ya Pak? aduh saya lupa pak warna apa ya, hitam putih kalau nggak salah, tapi pokoknya itulah ciri-cirinya pak, baju merah, di punggungnya ada sayap gitu. Dan ini pak, saya juga waktu itu bersama si Ishak pak, jadi saya nggak sendiri, jadi ada Ishak juga sebagai saksi mata gitu. Oke, siap Pak, siap aman Pak. Jadi namanya Marcel ya Pak, ciri-cirinya dengan ngomongan Bapak ya gitu. Ya nama pedagangnya Marcel. Kalau orang yang khas pembelinya itu berbaju merah, memakai di punggungnya itu ada logo benderanya pak, memakai topi juga. Oke, siap Pak, aman Pak. Itu mah makasih banyak ya Pak tentang informasi pelakunya ya Pak. Oke, dan ini saya lagi nih kasih tahu lagi, ini kan bapak bisa dibilang kan keluarga bapak banyak kan, ada di mana-mana kan. Coba minta ke bantuan keluarga bapak juga dengan ciri-ciri orang tersebut. Kalau udah ketemu, bapak deketin lah orang tersebut, orang yang saya sebutkan tadi, orang berbaju merah tadi. Ajak ngobrol basa-basi, kalau bisa pancing pak. Gimana caranya bapak dapat mendapatkan informasi dari orang tersebut bahwasanya Pak Marcel ini menjual makanan ke dia gitu, ke yang bersangkutan. Aman Pak. Oke, siap. Kalau soal dapatin informasi dengan keluarga saya Pak, itu kayaknya agak sulit deh Pak. Apalagi keluarga saya banyak ininya Pak, banyak masalahnya Pak tentang keuangan kita, apalagi perekonomian kita Pak. Kalau saya cuma menambahkan masalah lagi, otomatis keluarga saya ini semakin pusing Pak ke depannya gitu Pak. Oke, ya udah pak, bapak mungkin bisa investigasi mandiri aja pak, jadi tanpa melibatkan keluarga bapak gitu, kalau sekiranya bapak gak mau merepotkan mereka. Tapi ada sih keluarga saya, keluarga saya di ini Pak, di
menjabat di kantor kepolisian Pak. Nah nanti gua minta minta rekan kerjanya dari intelijen biar nanganin kasus saya Pak, gitu Pak. Oke, boleh Pak. Ini Pak, cuma saya sarankan aja Pak, Bapak kalau bisa informasi ini jangan sampai bocor ke orang-orang lain Pak. Karena apa? Karena kalau informasi ini bocor, rencana Bapak buat apa ya, bisa dibilang tuh buat menyelesaikan masalah ini bakal gagal total, yang dimana masalah ini akan menyebar kemana-mana Pak nantinya. Ya siapa aman Pak, kalau itu mah tentang masalah ini dan kasus ini Pak, cuma Bapak yang tahu. Dengan saya, dengan keluarga saya yang kerja di polisian dengan jabatan intelijen, itu yang cuma tahu Pak tentang kasus ini Pak. Oke Pak. Pak, oke gitu aja. Ya udah Pak, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Sorry nih ganggu waktunya. Coba kasihin aja ke Bapak. Kan Bapak pernah bilang nih ada yang korupsi, ya udah saya sampaikan ke Bapak gitu. Aman Pak, saya juga terima kasih banyak tentang informasi yang telah diberikan dengan saya Pak. Ya udah Pak, mari lanjut kerja lagi Pak. Oke siap Pak, aman Pak. Nah, oke teman-temannya itu aja mungkin RPN pada hari ketiga keempat ya, lupa gue. Pokoknya hari segitulah, lupa gue. Nah di sini tuh RP-nya jadi Pak Yoyoh ini menemukan salah satu anggota pedagang yang dimana menjual paket makanan dengan menggunakan cash, sedangkan di sistem pedagang ini dia tuh harusnya kan memakai invoice seperti itu. Gue juga udah dapat informasinya siapa aja orangnya dan juga siapa nama pedagang tersebut. Nah gitu aja ya, mungkin itu aja teman-teman pada RP malam kali ini. Sorry to say nih kalau ada salah kata ataupun yang belum diucap. Tes. Thank you.